Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Pada era sekarang ini, manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya plastik. Memang, plastik memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu salah satunya sebagai bahan kemasan untuk produk pangan maupun non-pangan. Seperti contohnya, makanan dan minuman yang dikemas menggunakan plastik akan memiliki masa penyimpanan yang lebih panjang. Namun, tahukah Anda, setelah penggunaan selama puluhan tahun, plastik ini sudah menjadi salah satu ancaman terbesar bumi karena memiliki sifat yang sulit terurai dan beberapa masalah yang serius apabila plastik tidak dikelola dengan baik, yaitu diantaranya adalah bisa merusak lingkungan secara sistematis, merusak kesehatan manusia, dan bahkan bisa membunuh berbagai hewan yang dilindungi. Nah, di video kali ini, saya atas nama Heriana akan membahas tentang apa saja sih dampak sampah plastik di laut. Jadi, dampak sampah plastik di laut memiliki beberapa dampak, yaitu salah satunya, pertama, hewan laut terkontaminasi sampah. Seperti hewan lainnya, ikan juga mengandalkan insting untuk makan. Jika banyak sampah plastik yang bermuara di laut, bisa saja potongan plastik termakan. Plastik ini tidak bisa dicerna oleh ikan bawah laut dan mengendap di dalam tubuhnya. Lalu, bagaimana saat ikan laut dimakan oleh manusia? Plastik bisa saja secara tidak sengaja ikut termakan dan tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Bahayanya bukan hanya bisa membahayakan ekosistem ikan laut, tetapi sampah plastik juga merusak rantai makanan yang ada di bawah laut. Dampak kedua yaitu polusi mikroplastik pada air dan tanah. Teman sudah tahu kan bahwa air mineral botol saja belum tentu bebas dari kontaminasi mikroplastik. Bayangkan jika air laut yang terkontaminasi plastik menguap menjadi air hujan lalu kembali ke tanah. Bukan hanya merusak nutrisi tanah, air tanah untuk rumah tangga juga akan mengandung material kimia sehingga berbahaya untuk diminum. Nah, sekarang kita masuk di dampak ketiga, yaitu membahayakan nelayan. Material plastik dibuat dengan bahan yang fleksibel dan juga kokoh. Bahan baku yang digunakan bisa mengotori perairan dan bahkan menjadi lautan sampah. Hal ini bisa membuat kapal nelayan tersangkut saat berlayar. Dampak keempat yaitu mengganggu daya tarik wisata. Berdasarkan hasil penelitian, informan sudah mengetahui bahwa sampah plastik juga berdampak pada lingkungan para wisata pantai di Tanjung Pasir. Dampak yang terjadi sangat berpengaruh pada penurunan jumlah pengunjung atau wisatawan di wilayah pantai. Kenapa? Karena sampah plastik di Indonesia masih jarang dipisahkan berdasarkan jenisnya. Dampak terakhir yang saya akan bahas yaitu bencana alam. Alam bukan hanya akan ikut terkontaminasi polusi dari air, tanah, atau udara akibat material kimia di dalam plastik. Namun, bahaya banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya juga bisa dipicu oleh sampah plastik. Pantai semakin terkikis sehingga kontur tanah tidak stabil dan memicu bencana alam yang lebih berbahaya. Dampak sampah plastik di laut bukan hanya bisa terjadi dalam jangka panjang. Masalah sampah yang sudah puluhan tahun mungkin saja sudah memberikan pengaruh buruk bagi alam dan kehidupan. Jadi, waspadai bahaya sampah plastik dengan mengurangi konsumsi plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik.
pertama yang saya akan sampaikan yaitu teman-teman harus aktif menjaga kebersihan pantai. Kedua, memberikan kebijakan kepada pengunjung, seperti contohnya memberikan denda bagi pengunjung yang membuang sampah, baik plastik maupun bukan plastik. Terakhir, tips yang saya berikan yaitu mampu menjaga kelestarian pantai, baik turis maupun warga sekitar yang ada di pantai. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan bisa mengurangi kebiasaan teman-teman membuang sampah, khususnya di laut. Saya atas nama Heriana mengucapkan banyak terima kasih.